Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dosen pembimbing kita, yaitu Bapak Setio Prajoko, dalam mata kuliah pembelajaran daring, dan juga selamat siang, pagi, dan malam kepada teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kami mengenai evaluasi dalam pembelajaran daring. Dimanapun anggota kelompok 10, yaitu ada saya sendiri, Nabila Nursa Fitri, sebagai moderator, lalu yang kedua ada Mbak Dati Mega Utami, dan yang ketiga adalah Mbak Natasha Nela Davita. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang langsung akan dibacakan oleh Mbak Dati Mega Utami. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas waktunya. Selanjutnya yaitu istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian, meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah sekalipun belum dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum yang ada. Sebab evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu, maka kelompok kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada pengertian dari evaluasi sendiri, yang kedua ada proses evaluasi pendidikan dan pembelajaran, yang ketiga ada ciri-ciri evaluasi, dan yang keempat ada tujuan. Yang terakhir kita akan membahas tentang evaluasi dalam pembelajaran daring. Langsung saja ke poin pertama tentang pengertian evaluasi menurut Arifin pada 2013. Evaluasi adalah suatu proses sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas atau nilai dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, beberapa hal tentang evaluasi menurut Arifin 2013. Evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil atau produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah gambaran kualitas daripada sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas daripada sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan atau judgement. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti atau worth and merit dari sesuatu yang sedang dievaluasi. Selanjutnya, pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Untuk selanjutnya terkait dengan poin 2, yaitu proses evaluasi pendidikan dan pembelajaran. Berikut merupakan diagram transformasi, dimulai dari input, transformasi, output, dan juga umpan balik atau feedback. Nah, dari diagram transformasi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Natasha. Kepada Mbak Natasha, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dati atas kesempatannya. Untuk yang pertama itu ada input. Input itu merupakan bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Di sini posisi tersebut diisi oleh para peserta didik yang akan belajar di sekolah dan melakukan proses pembelajaran di kelas. Untuk output sendiri yaitu bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan memenuhi tugas belajarnya.
Untuk yang selanjutnya yaitu transformasi. Transformasi ini adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia sekolah, sekolah dan kelas itulah yang dimaksud dengan transformasi. Untuk umpan balik sendiri yaitu segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Umpan balik ini diperlukan sekali untuk memperbaiki input maupun transformasi. Yang selanjutnya merupakan pembahasan mengenai ciri-ciri evaluasi menurut Suharsini 2002. Untuk ciri-cirinya sendiri yaitu yang pertama ada penilaian dilakukan secara tidak langsung. Sebagai contoh, mengetahui tingkat intelijen seorang anak akan mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal. Untuk yang selanjutnya, penilaian pendidikan yaitu penggunaan ukuran yang kuantitatif. Penilaian pendidikan menggunakan unit-unit untuk satuan-satuan yang tetap, dan penilaian pendidikan adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Untuk kesalahan dalam penelitian pendidikan yaitu yang pertama terletak pada alat ukurnya, yang kedua terletak pada orang yang melakukan penilaian, yang ketiga ada terletak pada anak yang dinilai, dan terletak pada situasi di mana penilaian itu berlangsung. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tujuan evaluasi. Menurut Siteden tahun 1994, secara simpel mengklasifikasi tujuan penilaian adalah untuk yang pertama keeping track, yang kedua checking up, yang ketiga finding out, dan summing up. Keempat tujuan tersebut oleh Arifin tahun 2013 diuraikan sebagai berikut. Untuk yang pertama itu ada keeping track, yaitu untuk menelusuri atau dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk yang kedua ada checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Untuk yang ketiga ada checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Untuk yang keempat ada summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada tujuan atau fungsi penilaian. Untuk yang pertama adalah penilaian berfungsi selektif, penilaian berfungsi diagnostik, yang selanjutnya penilaian berfungsi sebagai penempatan, dan penilaian itu berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai evaluasi pembelajaran daring akan disampaikan kepada Mbak Nabila. Kepada Mbak Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kita langsung masuk kepada poin yang kelima, yaitu mengenai evolusi pembelajaran daring. Pembelajaran di era pandemi adalah sebuah tantangan baru dalam dunia pendidikan. Selama berjalan kurang lebih setahun, pandemi COVID-19 ini menjadikan pembelajaran atau sistem pembelajaran di sekolah itu menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau kita kenal dengan namanya daring atau dalam jaringan. Cara mengevaluasi pembelajaran secara daring di masa pandemi itu juga sedikit berbeda dari pengevaluasian pembelajaran biasanya. Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya salah satunya adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan pemberian penilaian menggunakan aplikasi atau web pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa aplikasi atau hal-hal web yang kita kenal. Itu yang pertama, yang mungkin kita kenal itu yang pertama ada aplikasi atau webnote, yaitu ada sebuah platform pembelajaran berbasis permainan yang digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan yang lainnya. Platform ini merupakan permainan pembelajaran atau keynote yang merupakan sebuah kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna dan dapat diakses melalui penjelajahan web atau sebuah aplikasi keynote. Lalu yang kedua yaitu Quizizz yang seperti kita kenal, itu merupakan aplikasi permainan pendidikan yang sifatnya naratif dan juga fleksibel.
Selain bisa dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian materi, kuis juga bisa digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan. Kuis ini merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Penggunaannya sangat mudah dan kuisnya lebih interaktif, yaitu bisa mencakup hingga 5 pilihan jawaban, termasuk pilihan jawaban yang benar. Selanjutnya yang kita kenal lagi ada Google Form atau Google Formulir, adalah suatu perangkat lunak administrasi survei yang disertai sebagai bagian dari rangkaian penyuntingan Google dokumen berbasis web gratis yang ditawarkan oleh Google sendiri. Formulir menampilkan semua fitur berbagai yang ada di dokumen maupun di slide. Fitur dari Google yang dapat dimanfaatkan untuk hal-hal administratif dan juga disurvei secara gratis. Layanan ini banyak digunakan di berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan dan juga pembelajaran. Lalu yang keempat adalah Mentimeter, merupakan sebuah platform presentasi yang dapat memfasilitasi narasumber dan juga peserta dalam berinteraksi, baik melalui polling, komentar, tanya jawab, maupun suatu kuis. Mentimeter merupakan salah satu media pembelajaran yang interaktif yang dapat dilakukan secara daring sebagai media presentasi online, bermain game cerdas cermat, serta dapat disajikan dalam membentuk suatu kuis untuk menilai seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi dan feedback yang diberikan pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. Selanjutnya, untuk sebelum menutup presentasi pada kelompok 10, ada suatu quote, yaitu perjuanganmu melewati masa sulit saat ini akan menyiapkan kekuatan yang kamu butuhkan pada tahapan hidup berikutnya. Maka dari itu, jangan menyerah. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.